Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita siapkan diri kita untuk baca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ibadah pada hari ini. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita siapkan diri kita mau baca firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu dengan penuh sukacita. Dan karena itu hati kami penuh dengan ucapan syukur sebab Tuhan adakan hari ini bagi kami. Terima kasih dan saatnya kami akan baca, kami dengar dan merenungkan firman-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami kepada kebenaran. Dan dengan mendengar firman iman kami bertumbuh. Sebab itu urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala hal yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 1 pada ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ucapan Syukur dan Nasihat untuk Bertekun. Ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat 6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat 11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 14, peliharalah harta yang indah
yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. 15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Ayat 16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ayat 17. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Ayat 18. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Demikian di 2 Timotius pasal 1 pada ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ayat 7 menarik, dikatakan begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Allah, kita harus menjadi seorang pemberani. Saudara, menjadi seorang apa? Pemberani. Namun, keberanian kita bukan untuk hal-hal yang tidak berguna dan juga bukan berani untuk melakukan dosa seperti korupsi dan kegiatan atau hal-hal yang amoral, ya. Kita berani dalam Tuhan, ya. Tentu ini lebih pada hal-hal yang positif. Amin. Kita berani bukan karena badan kita sehat atau kuat, atau karena kita pintar dan lain sebagainya, tetapi kita berani karena Tuhan. Sekali lagi, kita menjadi seorang pemberani karena Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada 4 hal di mana kita harus menjadi seorang pemberani. Amin. Apa saja itu? Yang pertama, berani memberitakan firman Allah. Amin. Kisah Rasul pasal 4 ayat 31, di sana tertulis begini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita seringkali beranggapan bahwa tugas pemberitaan Injil adalah hanyalah tugas gembala sidang, ya, para nabi, rasul, guru-guru, ya, guru-guru Alkitab atau hamba-hamba Tuhan. Namun Bapak, Ibu, dalam ayat yang kita baca ini bahwa ketika jemaat di Yerusalem dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Keberanian dalam memberitakan firman Allah perlu dipulihkan dalam gereja sekarang ini. Kalau berbicara gereja itu bukan gedung, tetapi gereja itu berbicara tentang saudara dan saya. Amin. Jadi kalau saya berbicara tentang gereja, ada istilah gereja yang saya sebut, yang saya maksud adalah gereja itu adalah saudara dan saya, umat Tuhan. Amin, bukan gedung. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, doa kita seringkali hanya kepada berkat-berkat jasmani. Tetapi pertanyaannya adalah, pernahkah saudara berdoa supaya Roh Kudus mengurapi saudara untuk menyampaikan firman Tuhan? Ingat Bapak, Ibu, bahwa tugas pemberitaan Injil bukan hanya tanggung jawab hamba Tuhan, tetapi semua orang percaya tidak terkecuali. Sebab semua orang yang percaya kepada Yesus itu diberikan amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Jadi Bapak, Ibu, tugas pemberitaan Injil bukan hanya menjadi tanggung jawab hamba Tuhan, tetapi semua orang percaya. Dan menyampaikan firman Tuhan bukan hanya di mimbar, ya, seperti hari Minggu seperti ini, tetapi dengan berbagai cara, Bapak, Ibu. Salah satu contoh, ada seorang ibu di gereja tertentu, ya, di mana saya berada di gereja itu selama 14 tahun melayani di sana. Ibu itu bercerita kepada saya bahwa setiap hari Minggu
Setelah kebaktian, ia mengumpulkan warta jemaat, ya buletin itu ya, yang tertinggal di kursi-kursi yang ditinggalkan oleh jemaat ya. Besok paginya warta jemaat itu atau buletin itu dibagikan kepada pedagang-pedagang di pasar. Nah, sebagian besar mereka atau pedagang-pedagang di pasar itu ya bersikap acu tak acu ya terhadap buletin itu, walaupun mereka tetap menerimanya juga. Tetapi ibu itu tetap melakukan seperti yang sudah dilakukannya setiap Senin ya, karena setelah dia gereja, dia kumpulkan buletin atau warta jemaat yang ditinggalkan oleh jemaat di kursinya. Nah, suatu saat di hari Senin berikutnya, ibu ini lupa membawa buletin atau warta jemaat. Dan ternyata orang mencari dan bertanya-tanya tentang buletin atau warta jemaat tersebut. Rupanya warta jemaat atau buletin yang berisikan artikel khotbah dan jadwal pelayanan itu dibaca oleh mereka. Jadi perhatikan Bapak Ibu, tindakan ibu itu adalah salah satu cara menyampaikan firman Tuhan. Walaupun tadinya tidak diacuhkan, namun akhirnya mereka menerima firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, menyampaikan firman Tuhan itu bukan hanya di mimbar ya. Misalnya ada orang yang melayani di penjara, ada yang melayani di tunawisma, anak-anak jalanan, orang-orang yang tinggal di emperan dan kolong jembatan. Mereka menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang enggan datang ke gereja ya. Nah, orang-orang yang berkorban untuk pekerjaan Tuhan juga termasuk memberitakan firman Allah. Dengan berbagai cara ya kita dapat ya menyampaikan firman Tuhan. Yang penting ada keberanian. Gereja, yaitu saudara dan saya, harus menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Ketika saudara men-share link ini di ibadah minggu seperti ini, share kepada semua kontak ya yang ada di HP-mu, grup-grup, tapi perhatikan yang Kristen ya. Ya, tapi mungkin juga yang bukan Kristen ada di sana, enggak apa-apa. Ya. Itu juga termasuk saudara menyampaikan firman Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saya harus menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan dengan berani. Apalagi Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan ya atau kuasa. Amin. Dan saudaraku yang kekasih, di dalam Filipi pasal 1 ayat 14, di sana dikatakan begini, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Itu kalau saudara baca di Filipi pasal 1 ayat mulai dari ayat 12 ya saya bacakan ya. Filipi pasal 1 ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Perhatikan, selama Rasul Paulus ditahan bertahun-tahun di penjara Roma, Rasul Paulus memenangkan ribuan orang. Dan sebagian besar di antara orang yang diselamatkan itu kembali dengan berani memberitakan firman Tuhan. Mereka bersaksi tentang firman Allah dengan begitu berani. Karena Roh Kudus bukanlah roh penakut, tetapi roh yang membangkitkan keberanian dalam hidup kita. Amin.
Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan pernah takut memberitakan Injil. Beritakan terus sampai berita Injil tersebar luas. Amin. Jadi yang pertama, berani memberitakan firman Allah. Yang kedua, kita berani melawan nafsu atau keinginan-keinginan daging. Saya baca di dalam Roma pasalnya yang ke-6, Roma pasal 6 pada ayat 12 dikatakan begini. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu, hidup kita ini adalah karena anugerah Tuhan. Amin. Kita selamat karena kasih karunia yang besar. Kasih karunia Tuhan yang besar. Tetapi kita harus sadar bahwa kita masih hidup di dalam tubuh jasmani. Dan tubuh kita penuh dengan yang namanya keinginan-keinginan. Keinginan untuk makan, ya, makanan yang enak, ya kan? Keinginan untuk memiliki uang banyak, keinginan seks, ya, keinginan untuk menikmati hiburan dan lain sebagainya. Dan keinginan-keinginan tubuh itu cenderung mengarah kepada dosa, dosa. Itu sebabnya meskipun saudara perhatikan, ya, KPK sudah banyak menangkap koruptor, tetapi korupsi masih marak terjadi di negara kita. Sebab banyak orang ingin hidup mewah dan memiliki banyak uang. Iya, karena cinta uang, banyak orang kemudian menderita, ya kan, saudara. Kita harus melawan dosa. Tubuh ini jangan diserahkan kepada dosa, tetapi gunakan sebagai alat senjata kebenaran. Kalau kita berani melawan dosa, maka kita pasti menang. Amin. Yohanes 3 ayat 21 dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Perhatikan, mendekati Allah berarti berdoa. Dalam hidup ini kita perlu pertolongan Tuhan yang semuanya itu kita naikkan dalam doa. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa berdoa kalau hati kita selalu menuduh, selalu kita merasa tertuduh akan dosa yang baru dilakukan. Dosa akhirnya menghalangi doa kita. Akibatnya ya permintaan kita tidak dikabulkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus berani melawan nafsu atau keinginan supaya hubungan kita dengan Tuhan itu baik dan lancar. Amin. Jadi yang kedua, kita harus berani melawan nafsu atau keinginan-keinginan daging. Yang ketiga, berani mengaku Yesus di depan manusia. Amin. Di Lukas pasal 12 dikatakan begini, Lukas pasal 12 pada ayat 8, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat 9. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah apakah kita berani mengaku Yesus di depan manusia? Keberanian untuk mengakui Yesus di hadapan manusia ini sangat teramat penting. Sangat disayangkan Bapak Ibu kalau ada orang percaya malu untuk berdoa makan apabila di sekitarnya ada yang bukan Kristen. Misalnya seperti makan di restoran begitu ya. Kemudian di samping kita ada orang ya sudah kelihatan dia
bukan Kristen. Nah, kadang-kadang kita malu untuk berdoa dengan suara yang agak kedengaran menyebut nama Yesus. Orang itu berarti malu mengakui Yesus. Dan Tuhan juga tidak akan mengakui orang yang demikian. Namun Bapak Ibu ya, kalau di muka umum kita juga harus bijak tentunya. Yaitu janganlah berdoa terlalu keras-keras atau berdoa dengan bertele-tele. Sebab bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang penting adalah kalau kita berani mengakui Tuhan, maka Tuhan mengakui kita di surga. Amin. Jadi berani yang ketiga adalah berani mengaku Yesus di depan manusia. Yang keempat, berani mengusir atau melawan atau mengalahkan iblis. Di Markus pasal 16, di sana dicatat seperti ini. Markus 16 pada ayat 17 dikatakan begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Perhatikan Bapak Ibu, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa bukan hanya pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang berkuasa mengusir setan-setan, tetapi semua orang yang percaya itu diberi kuasa. Amin. Dan kemudian juga disertai dengan tanda-tanda heran. Nah, di akhir zaman ini setan bekerja keras untuk melemahkan dan menjatuhkan kita. Tetapi di dalam nama Yesus kita sanggup melawannya. Amin. Kita punya roh keberanian untuk mengusir setan-setan. Amin. Efesus pasal 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu licik Bapak Ibu. Karena itu jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Di Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi kita punya otoritas atas iblis. Amin. Oleh kasih karunia Yesus, iblis berada di bawah kaki kita. Karena itu jangan takut terhadap iblis Bapak Ibu. Dalam nama Yesus, lawanlah iblis. Amin. Jadi kita menjadi pemberani dalam hal yang pertama, memberitakan firman Allah. Yang kedua, kita berani melawan nafsu atau keinginan-keinginan daging kita. Yang ketiga, kita berani mengakui Yesus di depan manusia. Dan yang keempat, kita berani mengusir atau melawan atau mengalahkan iblis. Amin. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Jadilah pemberani. Berani memberitakan firman Tuhan. Berani melawan nafsu. Amin. Berani mengusir atau mengalahkan iblis. Dan berani mengakui Yesus di depan manusia. Roh Kudus menyertai dan membangkitkan keberanian saudara dan saya dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Supaya kita menjadi seorang pemberani dalam 4 hal itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu. Firman Tuhan memberikan pengajaran bagi kami, mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi pemberani. Berani memberitakan firman. Berani untuk melawan keinginan-keinginan daging kami. Berani mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di depan manusia. Dan kami juga diingatkan supaya berani mengusir atau melawan dan mengalahkan iblis. Kiranya Roh Kudus memberikan kami keberanian supaya kami berani dalam 4 hal itu. Kemanapun kami pergi dan berada. Kami tidak menyangkal Yesus dan kami tidak
malu mengakui Engkau dimanapun kami pergi dan berada. Berikan kami kekuatan, karena memang Roh Kudus membangkitkan keberanian bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu, apa saja yang engkau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin.